semua. Merdeka? Waduh, kurang merdeka kita. Merdeka? Iya. Boleh sama-sama kita berdiri di hari yang spesial ini. Biar lebih menjiwai lagi kan udah pada pakai batik, pakai baju merah putih ya. Yuk kita menyanyi 17 Agustus tahun 45. Agustus kita ibadah pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua ada di Indonesia bukan kebetulan ya. Kita juga nggak bisa milih ya. Bisa sih milih kabur aja dulu sekarang ya. Tapi kita ditetapkan di sini dari lahir. Itu semua pasti Tuhan punya rencana buat kita. Amin. Mari di momen yang spesial ini juga kita juga mau membawa bangsa kita ke dalam tangan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Mari kita membawa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengampuni bangsa kita, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang memulihkan. Ini kami Tuhan, kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri kami Tuhan. Kami membawa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu.
kami percaya Kau cinta kami, Kau juga cinta Indonesia Tuhan. Biarlah kami mau menyerahkan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang ampuni, Tuhan yang sertai, Tuhan yang pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami juga akan beribadah bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Biar Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Kau, boleh memuliakan nama-Mu sampai ke penjuru bumi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua menjawab amin. Sekali lagi shalom. Salam merdeka. Boleh kasih salam kanan kiri, boleh kasih tos juga. Boleh bilang merdeka. Mari kita puji Tuhan kita. Apapun suku kita, apapun bahasa kita, mari sama-sama kita puji Tuhan kita. Amin. Mari puji Tuhan. Hai
Saudara. Capek ya? Sama. Gak apa-apa, kita capek buat memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, yang mau minum dulu boleh, silakan. Puji Tuhan, setelah dengan semangat kita memuji Tuhan, mari saat pagi hari ini kita juga menyiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai kami sesuai rencana-Mu Tuhan. Pakai kami dimanapun Tuhan ingin kami berada. Pakai kami di Indonesia, pakai kami di Jakarta, pakai kami di tempat kerja kami Tuhan. Pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku.
Ini doa kami ya Tuhan, biar bumi penuh kemuliaan-Mu ya Tuhan, dan banyak orang-orang yang akan diselamatkan ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, tolong pakai hidup kami ya Tuhan, pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan. Bukan untuk memuliakan diri kami sendiri, bukan orientasinya kepada apa yang kami bisa nikmati. Lebih daripada itu, biarlah nama-Mu yang besar ya Tuhan, dimanapun kami pelayanan, dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Kau tolong ya Tuhan, Kau pakai kami ya Tuhan. Untuk itu biarlah kami duduk sementara mendengarkan firman-Mu, dan kami mau memahami sebagian dari firman-Mu di hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami, kepada pribadi lepas pribadi di tempat ini. Kau pakai hamba-Mu ya Tuhan, dari segala keterbatasan yang dimilikinya, sehingga nama-Mu dimuliakan di tempat ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom semuanya. Ya, terima kasih untuk respon yang sangat baik. Ya saudara, hari ini kita merayakan ulang tahun Indonesia ya, Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Ya saudara, bendera merah putih dikibarkan di mana-mana gitu ya. Tadi saya lihat juga banyak anak sekolah yang mulai berdatangan ke sekolah tentunya ya, untuk menghadiri upacara dan seterusnya. Dan orang-orang Kristen ke gereja gitu kan. Ya, beberapa gereja atau komunitas Kristen juga menghadiri upacara seperti itu. Nah saudara, saya percaya bahwa kemerdekaan yang kita dapatkan itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan juga tentunya ya. Dan waktu kita lahir, paling tidak saya lah ya, waktu saya lahir, paling tidak di dalam keadaan yang sudah merdeka. Artinya keadaannya itu sudah damai gitu ya. Jadi kemerdekaan yang kita rasakan sekarang ini itu sebenarnya kan anugerah, sesuatu yang tidak perlu kita perjuangkan, tapi kita mendapatkannya saudara ya. Tinggal masalahnya kita bersyukur atau tidak dengan apa yang kita sudah terima. Karena kenyataannya kita lebih sering bersungut-sungut ya, apalagi di luar bulan Agustus. Karena mungkin melihat negara kita yang memiliki kebijakan-kebijakan tidak sesuai dengan prinsip kehidupan kita, atau hal-hal lainnya. Mungkin ada yang bilang, aduh jalan macet dan seterusnya. Nah, hal-hal itulah yang membuat akhirnya kita nggak bersyukur. Tapi padahal kita kan terima ini dengan gratis ya saudara ya. Kita terimanya dengan cuma-cuma ya, karena sudah para pendahulu kita yang sudah memperjuangkannya lebih dulu gitu kan ya, untuk kemerdekaan ini. Nah, kisah yang akan kita baca hari ini saudara ya, itu mirip dengan apa yang saya sebutkan tadi saudara, tentang ada 10 orang kusta ya saudara ya. 10 orang kusta, yang 9 itu tidak kembali untuk mengucap syukur, tetapi ada 1 orang yang kembali untuk mengucap syukur atas anugerah, berkat, mujizat yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada ke-10-10-nya ya Tuhan. Oke, untuk hal ini mari kita baca terlebih dahulu di dalam kitab Lukas 17 ayat 11 sampai ke 19. Lukas 17 ayat 11 sampai ke 19, mari kita siapkan. Kita mau baca bersama ya saudara ya. Saya kasih judul syukur yang mengubah arah hidup. Baik, Lukas 17 ayat 11 sampai 19, mari kita baca. 3, 2, 1. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Terima kasih.
Ya, saya kasih judul tadi adalah syukur yang mengubah arah hidup, ya saudara ya. Terkadang kalau kita mau mengubah arah hidup, kita harus menjadi beda sendiri, gitu ya. Misalkan kalau lagi macet gitu di tengah jalan, kalau kita lagi macet, motor dan mobil, lampu merah, gitu ya saudara. Terkadang kita bisa beda sendiri ya, diklaksonin dari belakang, tinin, 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 kayak gitu kan ya, dari belakang. Sementara lampu masih merah, tapi yang lain kan udah jalan gitu kan ya. Tapi kalau mau mengubah arah hidup tuh biasanya ya kita mesti beda sendiri sih gitu ya. Tetap diem kayak gitu kan ya. Mungkin kalau udah diklaksonin lebih kenceng baru boleh jalan. Nah saudara, harusnya ya waktu hijau ya barulah kita jalan gitu kan. Untuk memberitahu kepada mereka semua juga bahwa gini loh cara yang benar, gini loh cara hidup yang benar gitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini, dia benar-benar mengubah arah saudara ya. Padahal kalau kita lihat dari ke-10 orang kusta ini, yang saya mau katakan, mereka semuanya adalah orang-orang percaya. Saya tegaskan sekali lagi, semuanya orang-orang percaya, menerima mujizat yang sama saudara ya. Hanya saja responnya berbeda di saat mereka sudah menerima anugerah. Nah, 9 di antaranya itu berhenti hanya kepada percaya setelah menerima berkat. Tapi yang satu kembali kepada sumber berkat untuk mengucap syukur. Artinya saudara, ternyata percaya saja itu nggak cukup. Yakobus 2 ayat 19 dikatakan, setan pun percaya kepada Allah. Jadi kalau kita mengaku hanya sebagai orang percaya saja, nggak lebih baik dari yang tadi saudara ya. Bahkan setan, iblis pun juga baca firman Tuhan. Karena waktu berdialog, berargumentasi dengan Tuhan Yesus, waktu iblis mencobai Tuhan Yesus, dia pun memakai ayat-ayat di Perjanjian Lama, bukan? Nah, saudara, di sini harusnya membuat kita sadar ya, saudara. Ternyata ada perbedaan di antara orang percaya juga. Boleh tolong slide-nya? Perbedaan yang ditekankan di dalam perikop ini itu ada 2. Pertama, ada orang percaya yang bersyukur. Yang kedua, ada orang percaya yang tidak bersyukur. Yang ke-9-nya itu mereka percaya juga kok kepada Tuhan. Makanya mereka memohon belas kasih kepada satu pribadi yang tepat, yaitu adalah Yesus. Tetapi pada akhirnya mereka tidak bersyukur, sama-sama percaya. Tapi sekali lagi, percaya aja nggak cukup. Butuh proses pendewasaan rohani, saudara, untuk bisa meresponi segala sesuatu yang Tuhan berikan. Dalam konteks perikop ini artinya adalah kita perlu untuk bersyukur. Bersyukur atas mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan hanya hal-hal besar, tetapi hal-hal kecil yang ada di dalam genggaman kita sekarang ini. Karena mungkin kita sering dengar khotbah, dan ini nggak salah ya, bahwa kita ini perlu juga bersyukur dengan apa yang mungkin belum kita terima. Syukuri dulu dari apa yang ada. Dan itu yang memang harus kita tekankan juga, karena kita memang harus mensyukuri dari apa yang sudah kita terima. Karena itu adalah sebuah pemberian yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita bisa gunakan, saudara. Kedewasaan di dalam Kristus itu terlihat dari kita meresponi segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam konteks di sini artinya adalah bersyukur, saudara ya. Nah, dari perikop ini ada 4 respon yang kita mau lihat, saudara ya. Orang-orang yang memiliki hati bersyukur, atau lebih tepatnya 1 ya, singular ya, karena nampaknya hanya 1 saja yang pada akhirnya bisa mempraktikkan kedewasaan rohani dengan cara yang benar. Oke, yang pertama, kerendahan hati. Respon yang pertama adalah kerendahan hati bukan menuntut hak. Itu ada di ayat 12 dan 13 tadi. Ya. Dikatakan mereka berdiri agak jauh kemudian berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Nah, saudara, di sini mereka berdiri agak jauh. Ini bukan sekedar keterangan lokasi, bukan sekedar masalah jarak, tapi ini sebuah kesadaran batin. Setelah bertahun-tahun mereka mengalami kusta, mereka sadar posisi mereka harus ada berada di mana. Ya. Mungkin hal inilah yang menyebabkan untuk mereka bisa bersikap dengan cara yang benar, yaitu bersikap rendah hati atas ketidaklayakan mereka. Kenapa? Karena waktu mereka berdiri agak jauh, itu udah kebiasaan dari dulu, saudara. Karena orang kusta di zaman itu disebutnya najis dalam kitab Imamat. Lalu kemudian juga
dikucilkan, diasingkan dari komunitas orang-orang percaya, juga dikeluarin dari keluarga. Saudara, betapa menyakitkannya orang kusta, bukan hanya fisik tapi juga sosial. Mungkin fisik mereka bisa handle karena mereka udah terbiasa, tapi masalah sosial belum tentu loh. Butuh sentuhan kasih, dan inilah yang Yesus mau lakukan kepada mereka semua. Lalu kemudian mereka berteriak gitu kan ya. Berteriak kepada pribadi yang tepat. Itu menunjukkan sebuah urgensi serta juga depresi dari mereka di dalam menginginkan sesuatu, yaitu adalah kesembuhan di sini. Karena mereka tahu inilah satu-satunya kesempatan, untuk itu mereka ngomong kayak gitu. Mereka teriak aja udah tanpa malu gitu. Lalu berkata apa? Kasihanilah. Ini sebuah permohonan dengan penuh kerendahan hati. Kasihanilah. Mereka nggak menuntut bahwa itu harus mereka terima, saudara ya. Mereka nggak menuntut itu sebagai sebuah hak untuk mereka harus mereka dapatkan gitu. Untuk itu mereka mohon, tolong kasihanilah. Mereka sadar kok mereka nggak boleh mendekat kepada orang-orang sehat, apalagi kepada Yesus, seorang guru di saat itu. Bertahun-tahun mereka mengalami hal seperti ini. Nggak boleh berkomunitas, bahkan saudara ya, nggak boleh ke bait suci. Istilahnya ya, kalau orang kusta di zaman sekarang kagak boleh ke gereja karena mereka punya komunitasnya sendiri itu, diasingkan, dikucilkan di dalam suatu tempat di luar kota kayak gitu. Nah, di sini kita bisa melihat, tentu tanpa disadari terbentuklah sebuah kesadaran atas ketidaklayakan mereka. Dan biasanya saudara ya, orang yang sadar dirinya tidak layak untuk menerima, di situ dia biasanya lebih menghargai waktu ia sudah menerima. Biasanya ya, dari 10 ini ternyata ya cuma 1 ya saudara ya. Kesadaran ini menyiapkan hati untuk benar-benar bersyukur, bukan sekedar menerima lalu kemudian melupakan. Dulu saya pernah cerita saudara, ada murid saya yang melakukan sebuah kesalahan, lalu kemudian harusnya dia menerima sebuah konsekuensi yang sangat besar bagi dia. Namun akhirnya saya serta teman-teman berdiskusi, kemudian kita memberikan konsekuensi tidak seberat seharusnya. Dan saat kita kasih putusan seperti itu kepadanya serta kepada kedua orang tuanya, lalu kemudian anak itu mengucap syukur. Dia bersyukur. Kenapa? Karena harusnya dia mendapatkan hukuman yang lebih berat, tetapi nyatanya ia tidak harus menerimanya. Dia bersyukur dengan hal itu tanpa harus diminta. Dia langsung berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku janji aku nggak akan melakukan hal ini lagi. Aku nggak akan melakukan ini lagi. Nge-vape Bapak Ibu Saudara ya. Saya nggak akan nge-vape lagi seumur hidup saya. Terus saya tantang, bener ya, suatu hari nanti 10 tahun lagi kalau Mister lihat Instagram kamu atau melihat kamu lagi gendong anak kamu suatu hari nanti lalu kamu merokok, Mister tegur kamu ya, kayak gitu ya. Jadi berkata, iya silakan sir, saya janji gitu ya. Saya nggak tahu lah ya, karena hidup dia tentu masih panjang gitu ya. Tapi paling tidak di momen itu dia sadar bahwa harusnya ini saya terima hukuman yang besar, tapi setelah diampuni tidak menerima konsekuensi tidak seberat seharusnya, seberat ya. Nah saudara, di situ dia sadar atas ketidaklayakannya, sehingga hal itu kemudian dia dapatkan, dan tentu ia lebih menghargai dengan cara mengucap syukur, dan dia berjanji kepada Tuhan, bukan kepada guru-guru. Dalam kehidupan saat berdoa saudara ya, jangan berdoa kita tuh seolah-olah Tuhan hutang banyak sama kita gitu saudara ya. Walaupun mungkin Tuhan ingin memberi kepada kita, waktu kita berdoa harusnya kita penuh dengan ketulusan, meminta dengan penuh kerendahan hati Bapak Ibu Saudara. Bukan seperti anak kecil yang menuntut hak bahwa aku harus mendapatkannya. Jika tidak aku akan marah dan lain sebagainya. Ucapkan permintaan kita itu dalam kerendahan hati, mengakui bahwa apa yang kita terima itu adalah anugerah saudara. Jadi kita bisa dengan rendah hati memohon kepada Tuhan dengan apa yang sedang kita gumulkan Bapak Ibu Saudara. Dan orang dewasa pasti tahu cara meminta ya. Bagaimana harus meminta. Kalau anak kecil itu pasti sifatnya biasanya memaksa, menuntut bahwa ini adalah harus. Karena pada akhirnya sikap hati itu akan menentukan kedalaman rasa syukur kita Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama. Respon yang pertama, dengan penuh kerendahan hati tanpa menuntut hak ya.
Kedua, kita bisa dilihat di ayat 14 tentang ketaatan, saudara ya. Mereka taat nih ke 10-10-nya. Makanya kan tadi saya bilang ya, 10-10-nya adalah orang percaya ya, saudara ya. Yesus berkata apa? Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Wah, ini sebuah tantangan, saudara, yang sulit sebenarnya. Seperti yang saya katakan tadi, mereka sudah bertahun-tahun terpisah dari komunitas orang sehat, terpisah dari komunitas orang percaya, bahkan mereka tidak boleh ke bait suci, saudara. Disuruh pergi, perlihatkan dirimu ke imam-imam. Tempat tinggal imam-imam, kantornya itu ada di mana, saudara? Di bait suci. Artinya apa? Mereka harus men-challenge diri mereka sendiri untuk berjalan ke antara orang percaya, ke antara orang-orang sehat, lalu kemudian ke bait suci. Mungkin saja mereka bisa ditimpuki, lalu dijatuhi hukuman, karena ada hukum Musa di situ, saudara. Ini sebuah ketaatan yang perlu mereka kerjakan, saudara ya. Lalu Yesus berkata, pergilah dan perlihatkanlah. Karena memang, saudara, gini ya, tanpa menurut hukum Taurat di kitab Imam 14, hanya imam itu yang berwenang untuk menyatakan orang yang sakit ini, orang kusta ini, mau dia tahir atau najis ya. Jadi bukan tabib, bukan dokter, yang tentu itu imam, saudara ya. Oke. Nah, tanpa pernyataan resmi dari imam ya, official announcement ini ya, saudara ya, maka mereka sangat mungkin diasingkan oleh masyarakat kembali, saudara ya. Jadi nggak valid kalau hanya tabib saja yang ngomong pada saat itu. Jadi harus imam. Jadi sebenarnya Yesus di sini waktu memberikan perintah pergilah, ada 3 hal yang Yesus lakukan. Pertama, Yesus sedang menghormati hukum Musa pastinya, karena Yesus datang untuk menggenapi, ya, bukan untuk melawan hukum Taurat. Kedua, Yesus sedang memberikan jalan untuk memulihkan mereka, bukan hanya fisik, tapi sosial serta rohani mereka. Karena kan mereka yang jadi masalah orang kusta ini apa sih? Ya sakit secara fisik, betul. Tapi yang lebih utama sebenarnya adalah mereka udah lama tidak bersentuhan dengan orang-orang sehat. Jadi sosialnya juga Tuhan mau pulihkan. Ini loh cara Tuhan memulihkan. Tidak hanya 1-2 aspek saja, tapi seluruh aspek Tuhan mau pulihkan di dalam kehidupan mereka. Ketiga, sebenarnya apa yang Yesus sedang kerjakan, apa yang maksud dari perintah Yesus ini? Sebenarnya adalah juga menguji iman mereka. Benar ya, saudara? Menguji iman mereka. Mereka diminta berjalan sebelum mereka melihat kesembuhan. Saudara, mereka sedang berjalan di dalam keadaan sakit, bukan dalam keadaan sembuh. Di tengah jalan baru mereka sembuh, gitu ya. Jadi waktu mereka berjalan dalam keadaan sakit, itu harus berjalan dengan iman, Bapak Ibu Saudara ya. Karena mereka harus berinteraksi dengan orang-orang sekeliling. Lalu ngapain? Bukannya lu ada komunitas orang kusta di sana, ngapain tiba-tiba jalan ke sini? Mungkin aja orang sehat ada yang reset ya, mulut-mulut netizen di zaman itu loh, gitu kan ya. Kan bikin kesel juga gitu kan. Udah lalu baliklah ke komunitas lu, ngapain lah datang ke sini, gitu. Tapi sementara mereka jalan, di tengah perjalanan itu mereka tahir, saudara, sembuh total. Kesembuhan gak langsung terjadi di tempat itu, tetapi di tengah perjalanan. Dan mereka taat sebelum mereka melihat hasilnya. Itulah iman yang menghargai sebuah proses, Bapak Ibu ya. Dan proses itu melatih hati kita untuk bersyukur, walaupun belum digenapi. Bicara ketaatan dan hasil, ada kekeliruan yang saya ingin angkat, saudara ya. Boleh tolong slide-nya? Ada 2 hal kekeliruan di dalam ketaatan, di dalam kekristenan maksud saya. Pertama, mengira bahwa ketaatan itu harus menunggu bukti. Nah ini masih sering, saudara ya. Udah deh, nanti taat dulu deh ke gerejanya, nanti aja, pelayanan nanti aja, yang tunggu Tuhan pulihkan saya, tunggu Tuhan sembuhkan saya, tunggu Tuhan memenuhi seluruh doa saya, apapun yang saya gumulkan. Mengira ketaatan harus menunggu bukti dulu, saudara. Memang sih terkadang Tuhan tuh kayak buka jalan dulu supaya kita bisa lewat. Tapi kan seringkali justru Tuhan tutup jalannya dulu. Engkau melangkah dengan iman dulu. Perjanjian lama contohnya, Musa. Waktu Musa terjepit bersama dengan bangsa Israel, terjepit di suatu tempat, di depannya danau, laut boleh dikatakan juga, tapi di belakangnya ada tentara Firaun. Lalu dia menengadah ke langit, dia berdoa. Apa yang terjadi? Jalan terbuka. Baru mereka bisa jalan.
Seringkali mungkin kita diperhadapkan hal yang seperti itu, dan itu sangat mudah, dan itu senang sekali kita kalau diberikan berkat yang seperti itu. Ada jalannya untuk kita bisa jalan. Tapi coba kisah Yosua. Waktu Yosua harus menyeberangi Sungai Yordan, itu tidak sama dengan waktu Musa menyeberangi laut itu, saudara. Nah, waktu si Yosua menyeberangi Sungai Yordan, airnya itu masih ada di depan mata, tapi Tuhan perintahkan untuk tetap melangkah, tetap harus melangkah. Maka itu orang-orang Lewi itu bawa tabut perjanjian, dan mereka yang harus jadi pertama atas bersama-samaan perintah Tuhan ini juga bersama dengan Yosua. Dan mereka mereka melangkahkan kaki, saudara. Sudahkah air itu kering? Belum. Airnya masih ada. Pergumulan hidupnya masih ada, masalahnya masih ada, tapi waktu mereka melangkah, kaki itu kena airnya dulu, baru kemudian setelah itu airnya jadi kering, lalu kemudian mereka bisa berjalan menyeberangi Sungai Yordan. Memang terkadang ada orang yang dikasih jalan dulu supaya kita bisa lewat, tapi terkadang juga Tuhan ingin menguji iman kita untuk udahlah diemin dulu, nggak usah dikasih jalan dulu, tapi melangkah dengan iman dulu. Di situ barulah Tuhan sedikit demi sedikit Tuhan bukakan jalan. Nah, saudara, di dalam kasus 10 orang kusta ini, mereka baru melihat hasil ketika mereka sudah berjalan. Jadi waktu mereka melangkah menuju imam-imam yang ada kemungkinan besar ada di bait suci itu, waktu di tengah perjalanan baru mereka sembuh. Tapi waktu mereka berjalan kan mereka masih sakit. Mungkin kan di situ baru ketemu tuh orang pertama yang sehat. Lalu bukannya sakit kusta, udah lalu ngapain kesini daripada lu kena hukum yang lain nantinya. Orang kedua mungkin ya mulut-mulut netizen ya, sekali lagi, udah lalu ngapain, balik aja lah kayak gitu. Lu tuh lagi sakit, nggak boleh lo bersentuhan. Bahkan orang kusta, saudara ya, di saat itu harus mengklaim dirinya kusta di depan orang banyak. Jadi kalau lagi lewat, saya penyakit kusta, saya kena kusta, saya kusta. Jadi harus di-announce supaya orang-orang sehat tuh tahu bahwa ada orang kusta kayak gitu. Jadi segitu parahnya orang yang sakit kusta. Bukan hanya masalah fisik, tapi hati dia, hati mereka yang sudah lama tidak bersentuhan. Nah, di sini kita mau lihat ternyata luar biasa. Mereka tetap taat. Anyway, yang taat apakah cuma satu? Enggak. 10-10-nya. Benar ya, saudara? 10-10-nya, saudara. Dan 10-10-nya Tuhan kasih berkat yang sama. Ya, Tuhan memberikan kesembuhan kepada ke-10 orang percaya ini. Jadi di sini kisah ini tidak ada villain, Bapak Ibu ya. Tidak ada musuh, tidak ada yang jahat kayak gitu kan ya. Sama-sama orang percaya. Bedanya ada yang mau dewasa, ada yang belum dewasa saja. Kira-kira gitu. Dan yang kedua, kekeliruan yang kedua itu menganggap ketaatan adalah syarat untuk mengontrol Tuhan, saudara ya. Karena banyak orang Kristen ada yang masih berpikir kalau aku taat, Tuhan wajib memberkati aku. Seperti itu ya. Ini mengubah ketaatan semacam seperti kontrak dagang rohani. Hubungan kepada Tuhan itu harusnya relasional, yang dasarnya adalah iman, kasih, serta kesetiaan, bukan transaksional. Yang orientasinya adalah apa yang gue dapet. Ke gereja apa yang gue dapet. Berdoa apa yang gue dapet. Kira-kira kayak gitu, saudara. Jadi hubungan kepada Tuhan harusnya relasional, bukan transaksional, saudara. Bukan kontrak dagang rohani ini, saudara ya. Dan di sini kita melihat bahwa masih banyak orang percaya yang menganggap ketaatan itu syarat untuk mengendalikan Tuhan, mengontrol Tuhan. Seolah-olah Tuhan tuh harus mengabulkan segala doa kita. Karena saya sudah rajin ke gereja, karena saya sudah pelayanan, Tuhan harus memberkati saya. Tuhan gak harus loh, saudara, mengabulkan apa yang kita minta. Itu semua haknya Tuhan. Lagi pula Tuhan tuh tahu kok apa yang terbaik untuk kita. Amin ya, saudara. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Karena seringkali kita tuh lebih sering salah meminta. Tapi Tuhan gak mungkin salah di dalam memberi. Gak mungkin salah. Tapi kalau kita minta, mungkin caranya salah, permintaannya salah, ya. Karena orientasinya hanya daging, saudara. Ketaatan sebelum hasil terlihat melatih kita untuk tetap bersyukur, meski janji Tuhan itu belum digenapi sepenuhnya.
Dan respon yang ketiga ini yang membuat perbedaan sangat jelas antara yang 9 dengan yang 1. Mari kita masuk ke poin 3. Berbalik kepada sumber berkat. Ayat 15 sampai 16. Saudara, di sini yang tadi sudah kita baca ya. Lukas menulis bahwa orang Samaria itu kembali ya. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah. Kata kembali, saudara ya, di dalam bahasa Yunaninya itu berarti berbalik arah. Boleh tolong next-nya. Lalu kemudian kembali dari jalan yang sudah ditempuh, saudara ya. Tindakan ini sangat signifikan ya. Dia sedang berada di dalam perjalanan menuju bait suci, ketemu imam-imam, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tapi ia menghentikan langkahnya waktu ia sadar bahwa ia sudah sembuh. Ia kembali. Ia kembali kepada sumber berkatnya. Dia meninggalkan tujuan awalnya. Ia meninggalkan tujuan awalnya demi sesuatu yang lebih berharga, yaitu adalah pribadinya yang memberi anugerah, berkat, mujizat kepada mereka semua. Sikap hati dan tindakan inilah yang membuat perbedaan sangat jelas antara yang 1 dengan yang 9. Saat kembali apa yang dilakukan? Dia memuliakan Allah. Dalam bahasa Yunaninya itu, arti memuliakan Allah ini benar-benar meninggikan, memuji, memberkati, dan seterusnya. Karena itulah yang bisa dilakukan oleh orang berdosa. Ini bukan sekedar ucapan thank you ya Tuhan, bukan sekedar ucapan terima kasih yang sopan, bukan saudara ya. Tapi ini sebuah pengakuan dengan penuh kerendahan hati dari satu pribadi yang sebenarnya gak layak untuk mendapatkannya, tetapi ia boleh mendapatkannya. Lalu dikatakan dengan suara nyaring, ya, sebuah ekspresi antusiasme. Tuhan, terima kasih. Keberanian, ketulusan tanpa malu-malu. Ia lakukan itu di hadapan Tuhan Yesus. Kemudian ia tersungkur di depan kaki Yesus. Adalah sikap tubuh yang menandakan, gestur tubuh yang menandakan bahwa Tuhan, terima kasih. Ini adalah anugerah yang kuterima. Sangat berbeda dengan yang 9 tadi yang langsung ke imam-imam. Dan Lukas menambahkan, ia mengucap syukur. Itu mengandung nuansa pengakuan seutuhnya bahwa apa yang dia terima itu sebenarnya dia itu nggak layak, tapi dia boleh mendapatkannya itu adalah sebuah kehormatan. Syukur yang sejati itu selalu membawa kita untuk menyembah, saudara, bukan sekedar mengapresiasi ya. Apresiasi mungkin bisa berhenti pada level ya terima kasih Tuhan atas rasa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi levelnya hanya rasa senangnya saja kayak gitu ya. Tapi penyembahan ini mengubah arah hati dia untuk kembali kepada sang pribadi yang memberkatinya. Dan orang Samaria ini tidak hanya menikmati kesembuhan ya saudara, tetapi ia menggunakan kesembuhan itu untuk supaya lebih dekat lagi dengan Allah. Saudara, mungkin kita sering dengar khotbah bagian poin yang ini kayak gitu ya. Tapi sudahkah kita benar-benar kembali kepada pribadinya, bukan kepada pemberiannya, saudara? Misalkan saya ya nggak punya TV di rumah, lalu ada teman kayak gitu kan, sering main ke rumah. Hari pertama dia main, apa yang saya lakukan kepada dia? Saya ajak ngobrol, apa kabar, gimana, dan lain sebagainya. Hari kedua dia datang lagi ke rumah saya, lalu saya ajak ngobrol lagi. Hari ketiga ngobrol, udah ngobrol terus loh, ya gitu ya. Dan hari keempat dia pikir, teman saya ini berpikir gitu ya, sian amat nih gue diajak ngobrol mulu, kali-kali diajak nonton kali gitu kan ya. Akhirnya dia tahu, wah di rumah ini belum ada TV. Akhirnya dia beli TV. Dia beli TV, kemudian akhirnya saya mengucap syukur, thank you gitu kan. Akhirnya saya ngapain saudara? Nonton drakor sama Dracin kayak gitu kan. Kenapa nggak kelar-kelar itu ya? Belum ketemu pembunuhnya siapa. Nah saudara, waktu saya menikmati TV itu, ya saya nonton seharian kayak gitu kan ya. Lupa sama makan, lupa sama istri, lupa sama kerjaan, pokoknya nonton aja terus gitu. Lalu kemudian teman saya telepon, lu hari ini kok mau datang dong, mau ngobrol kayak gitu ya. Lalu kemudian datang, mau ngobrol kayak gitu kan. Tapi saya menolak di situ. Sorry, ini saya belum ketemu pembunuhnya siapa kayak gitu. Lagi nonton drakor, please bentar deh. Udah next aja, next day aja kayak gitu ya. Besok deh, besok. Dan akhirnya oke lah kayak gitu. Besokannya dia datang lagi, dia mau ngobrol lagi sama saya, ya karena kangen ngobrol kayak gitu kan ya.
Tapi saya bilang apa? Sorry, drakor udah kelar, deracinnya belum. Nanti deh, kayak gitu ya. Yang ini diracin nih, selingkuhannya belum ketemu nih, kayak gitu kan ya. Nah, disitulah momen dimana saya lebih menikmati pemberiannya daripada sang pemberinya, saudara. Nah, seringkali kita memperlakukan Tuhan seperti itu. Kita menikmati berkatnya, bukan sang pemberi berkat itu sendiri. Kita lebih seperti yang kaya 9, bukan kaya yang 1 tadi, saudara. Saat Tuhan menjawab doa kita, pertanyaannya adalah, apakah kita langsung tenggelam di dalam kesibukan menikmati berkat itu? Atau malah kita justru kembali kepada Tuhan? Karena yang tadi saya katakan, saudara ya, yang membuat perbedaan dari 10 orang ini adalah di tengah jalan. Di tengah jalan itu, yang satu itu berbalik, lalu kembali mengucap syukur. Saudara, kalau kita mau membawa Indonesia ini kepada arah yang benar, kitanya harus beda. Memang harus beda, tapi bedanya ke arah yang benar, saudara. Dan kita harusnya kasih tahu, arahnya itu bukan sekedar ke depan, tapi harus ke belakang, kepada Tuhan, kepada sang pemberi berkat itu sendiri. Mungkin sendirian kitanya, tapi kalau kita mau lakukan itu dengan tekun dan penuh dengan iman, saya yakin apa yang kita kerjakan mungkin terlihat beda, tapi akhirnya bisa jadi berkat, jadi sorotan mata orang dunia yang belum melihat Kristus itu sendiri. Amin, saudara. Dan itulah yang perlu kita lakukan, yaitu mengucap syukur, mengucapkan terima kasih dengan cara yang benar. Lalu yang keempat yang kita boleh melihat dari ayat 16 sampai yang ke-19. Ya, saudara, cukup panjang ya. Ya, dari ayat 16 ini ditegaskan kembali, saya ambil poin terakhirnya saja karena tadi sudah dibahas ya. Pada akhirnya orang Samaria ini menerima berkat kekal. Nah, saudara, di ayat 16 itu ditegaskan bahwa orang yang satu itu adalah orang Samaria. Sampai perlu Lukas menegaskan orang itu orang Samaria, tapi tidak mengungkapkan identitas dari yang ke-9 itu. Ada fakta historis yang perlu kita tahu. Orang Yahudi dengan orang Samaria itu tidak bergaul ya, saudara ya. Samaria itu dianggap outsider bagi orang Yahudi ya, baik secara sosial ataupun secara rohani. Nah, kesadaran akan anugerah ini sering lebih kuat daripada mereka itu yang merasa nggak layak. Nah, orang Samaria ini kan merasa, ya, gue bukan bagian dalam kaum umat pilihan Allah, sehingga membuat dia tuh sadar bahwa gue tuh sebenarnya nggak layak, nggak pantas mendapatkannya. Tapi dengan diberikanlah ini, maka aku mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu kemudian ada sindiran halus di ayat 17 sampai 18. Sambil boleh minta tolong Bapak Damai, tolong iringi keyboard, thank you. Ada sindiran halus kepada mereka yang merasa berhak ini ya, saudara ya. Lalu katanya, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di mana yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Saudara, kata orang asing di sini adalah istilah yang biasa dipakai untuk orang non-Yahudi. Ya, berarti mau ungkapkan orang Samaria ini adalah non-Yahudi. Artinya, yang ke-9 lainnya adalah sangat mungkin orang Yahudi, orang percaya, umat pilihan Allah. Ternyata kita bisa melihat bahwa kata orang asing ini atau non-Yahudi ini itu menandakan sebuah keterpisahan dari perjanjian umat pilihan. Jadi yang 9 ini kemungkinan besar adalah orang Yahudi. Secara agama berarti dia anak perjanjian kan, ke-9 orang ini kan. Tapi ternyata kedekatan identitas rohani ini tidak membuat serta-merta untuk mereka tetap bersyukur kepada pribadi yang tepat, saudara. Ya. Orang yang merasa anak Tuhan sejak lahir bisa menganggap berkat Tuhan itu adalah sebuah hak. Aku udah ibadah, aku udah pelayanan, hakku dong untuk mendapatkan berkat. Tapi sebenarnya berkat itu bukan hak, saudara. Bukan kewajiban untuk Tuhan berikan kepada kita. Tuhan pasti memberkati kita dengan caranya. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Tapi waktu kita minta, haruslah kita minta dengan penuh kerendahan hati, ucapkan syukur. Jangan menuntut seperti anak kecil seolah-olah itu adalah hak saya. Karena sikap seperti itu yang kemudian mematikan rasa syukur, karena hati menjadi kebal terhadap kebaikan yang sudah kita terima. Kita harus jaga hati, saudara, agar kita nggak berubah
menjadi yang 9. Tapi kita mau belajar untuk seperti yang 1 tadi. Setiap kali kalau saya berinteraksi dengan keponakan saya ya, Faithful, kayak gitu, misalkan lagi harus mengantar dia ke satu tempat kayak gitu kan ya, anggaplah ke Kumon gitu, anterin tempat. Saya sering kali kan bilang sama dia, kalau dia udah buka pintu dia kelupaan ngomong apa kayak gitu, ya thank you papa, kayak gitu kan. Auditnya juga sering ingetin, udah pasti orang tuanya sering ingetin kayak gitu kan, jangan lupa ya bilang thank you kayak gitu kan. Nah saudara, anak kecil tuh harus diingetin terus menerus supaya kalau udah gede tahu rasa bersyukur, tahu rasa harus berterima kasih kepada apapun yang ia terima sekalipun mungkin kecil. Karena jangan sampai anak-anak ini bertumbuh kemudian menjadi anak-anak yang nggak tahu rasa terima kasih, saudara. Sehingga anggaplah saya nganterin dia ke tempat les dia kayak gitu, lalu kemudian dia nggak mengucapin terima kasih. Artinya apa? Lama-lama kita sedang menanam sebuah statement di dalam pikiran dia bahwa itu hak saya, bahwa saya harus dianterin nama om saya kalau orang tua saya lagi nggak ada, saya harus dianterin nama Odut kayak gitu kan, Odut saya gitu kan. Kalau orang tuanya lagi tidak ada, itu adalah hak saya. Okay. Nah, saudara, jangan sampai kita menanamkan seperti itu. Dan orang yang tidak dewasa rohani biasanya bersikap seperti itu. Doanya hanya seputar menuntut bahwa Tuhan, kau harus memberkati aku loh. Mungkin cara ngomongnya nggak kayak gitu, tapi sikap hatinya bisa jadi seperti itu. Seolah-olah Tuhan harus memberkati kita. Saudara, Tuhan pasti memberkati kita. Itu ya dan amin. Hanya saja caranya, waktunya di luar akal pikiran manusia pada umumnya, saudara. Karena cara Tuhan bekerja itu ya sangat berbeda tentunya. Dan saudara lihat, orang yang benar-benar bersyukur pada akhirnya tidak hanya sekedar mendapatkan berkat jasmani, bukan sekedar mendapatkan berkat sosial atau apapun itu juga. Karena pada akhirnya orang Samaria ini tidak hanya dipulihkan secara fisiknya saja, saudara, tapi orang Samaria ini mendapatkan berkat yang sangat besar, saudara, yaitu berkat kekekalan, yaitu adalah keselamatan. Karena Yesus berkata, berdirilah, karena dia sudah tersungkurkan tadi di depan kaki Yesus, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Luar biasa, saudara. Ini berkat yang lebih daripada apapun juga yang kita terima di muka bumi ini. Amin, saudara. Keselamatan. Dalam hal ini, saudara, saya ingin mengingatkan, boleh slide, kalau nggak salah slide terakhir. Sebagai orang percaya, keselamatan itu nggak perlu dikejar. Karena keselamatan adalah anugerah yang memang Tuhan berikan dengan cuma-cuma kepada kita, nggak perlu kita kejar. Saudara nggak perlu usaha dengan berbuat baik, sebanyak-banyakin dapat pahala kayak gitu untuk dapetin keselamatan. Nggak perlu, saudara. Itu Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kita semua, saudara. Di kayu salib Dia sudah memberikannya kepada kita, orang-orang yang berdosa yang nggak tahu terima kasih ini. Tapi ada bagiannya kita, yaitu mengerjakan keselamatan itu, saudara. Ekspresi keselamatan itu perlu kita kerjakan dengan cara apa? Ya ibadah, taat pada firman. Dalam konteks perikop ini, kita perlu mengerjakan dengan cara bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Hal-hal besar yang Tuhan sudah perbuat di masa lampau, kita mengucap syukur. Juga jangan lupa hal-hal yang mungkin terlihat remeh, hal-hal kecil yang ada dalam genggaman kita. Mungkin itu adalah jodoh, mungkin itu adalah berkat-berkat di dalam rumah kita, dan masih banyak lagi lain yang sebenarnya Tuhan sudah berikan. Hanya saja seringkali kita bangun tidur, kita nggak mengucap syukur dengan hal semua yang Tuhan sudah kasih, saudara. Hari ini mari kita mau, yuk belajar bersyukur kembali. Bersyukur membuat kita sadar siapa sang pencipta, siapa pemberi itu. Mari kita mau menjadi pribadi yang satu, walaupun mungkin terlihat beda, tidak menjadi yang 9. Karena yang satu ini mau belajar bertumbuh. Dia nggak sekedar percaya, tapi dia mau bertumbuh menjadi dewasa rohani karena dia mau bersyukur. Ingat, saudara, anak kecil harus diingatin terus-menerus tentang bagaimana harusnya berterima kasih atau bagaimana harusnya bersyukur. Orang dewasa harusnya sudah sadar bagaimana ia harusnya mengucapkan syukur itu
apalagi kepada pribadi yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu. Biarlah Tuhan hal ini bisa menjadi kekuatan bagi kami semua, sehingga kami sadar ya Tuhan, kami harus mensyukuri dengan apa yang Tuhan berikan. Baik mungkin itu adalah kemerdekaan, sesuatu yang tidak perlu kami perjuangkan. Kami terima hanya dengan cuma-cuma waktu kami lahir dalam keadaan damai. Kami mau mensyukuri itu semua dengan bagaimana kami bersikap, bertindak di dalam kehidupan sehari-hari. Dan terutama ya Tuhan, bagaimana Engkau sudah memberikan kami satu hal yang lebih penting daripada berkat-berkat jasmani di muka bumi ini, yaitu adalah keselamatan, di mana Engkau sudah memberikannya kepada kami. Kami sungguh bersyukur dengan hal tersebut ya Tuhan, karena kami gak perlu memperjuangkan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan. Tapi tolong kami ya Tuhan, tolong pimpin kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerjakan keselamatan yang telah Engkau berikan itu, sehingga kami terus bisa mengekspresikan hal tersebut lewat ibadah kami, lewat ketaatan kami, lewat rasa syukur kami di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga suatu hari nanti orang-orang di luar sana yang belum mengenal Engkau bisa melihat kami, bagaimana kami bersikap, bagaimana kami bertindak, dan kami bisa menjadi berkat, bukan untuk nama kami, biarlah kemuliaan untuk nama Engkau di tempat yang hati. Tolong tuntun kami ya Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah Roh Kudus terus menuntun kami di dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sungguh mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat, terima kasih untuk pelayanan Bapak Paulus. Yesus memberkati Bapak dan istri. Saya juga mau dapat berkatnya. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kepada yang bertugas, saya persilahkan untuk maju ke depan. Kepada yang membaca pengumuman juga saya persilahkan. Kita akan berdoa terlebih dahulu, minta dengan penuh kasih Ibu Wiwin yang memimpin kita dalam doa persembahan. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat siang hari ini Tuhan, Kau beri kesempatan untuk bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga untuk berkat firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menjadi kehidupan setiap hari kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya untuk beri persembahan. Biarlah Kau sucikan, kuduskan setiap persembahan kami. Kau berkati kedua hamba-Mu yang melayani ya Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Hari ini bertepatan dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Merdeka. Semoga semangat ya. Sekali lagi, merdeka. Merdeka. Puji Tuhan. Ya, saya mau bertanya, apakah di antara jemaat ada yang baru pertama kali hadir di ibadah bersama kami di gereja ini? Oh, ada satu pengerjaan. Ya, saya minta undang untuk berdiri. Inilah pengerja GBI Alberta yang baru. Selamat datang, selamat bergabung bersama kami di GBI Alberta. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDP Paulus Nikonata Sutejo yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian wanita yang diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Untuk hari Selasa ini, tanggal 19 Agustus 2025, ada acara kebersamaan. Ya, saya lanjutkan. Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa GBI Alberta setiap hari Jumat pukul 10 pagi.
Benteng doa ini dibuka untuk umum ya, jadi bukan untuk jemaat Alberta saja, tetapi terbuka untuk umum. Kalau kita mau ajak keluarga, tetangga, teman untuk saling menguatkan dalam doa melalui doa-doa di benteng doa. Kaum muda diajak untuk hadir setiap hari Sabtu sore pukul 18 dalam komunitas Alberta Youth Team. Untuk hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025, firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Adrian Gungun. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 24 Agustus 2025 pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Wiwi Karta Elia. Diharapkan para orang tua dapat membawa anak-anaknya saat beribadah supaya anak-anak juga dapat mengikuti sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Terima kasih kepada Ibu Esther Chong yang telah memberikan dana untuk dana OTA. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk Ibu Ana yang telah memberikan dana Natal sebesar Rp400.000. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang untuk menghadiri pernikahan Saudara Rindu dan Saudari Siska pada tanggal 30 Agustus 2025. Saya ada berdiri, kita tolong ya. Inilah Saudara Rindu dan Saudari Siska. Jemaat diundang untuk menghadiri pernikahan ini pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 pukul 10 pagi. Ini merupakan undangan resmi bagi semua jemaat. Ya, jadi semua jemaat diundang untuk hadir pada hari Sabtu. Dan ini merupakan undangan resminya. Jangan lupa juga tetap satukan hati berdoa bagi gereja kita Alberta dan bangsa negara kita setiap malam pukul 21. Dimanapun kita berada, mari luangkan waktu berdoa sejenak agar pemulihan terjadi bagi gereja kita dan NKRI. Selanjutnya, jangan bosan-bosan untuk mengajak dan mengingatkan keluarga, saudara, tetangga, dan lain-lain untuk beribadah bersama di gereja Alberta. Bisa melalui WA, telepon, kunjungan, dan lain-lain. Tetaplah ikuti kegiatan gereja kita GBI Alberta melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group GBI Alberta, terutama untuk para pelayan-pelayan Tuhan. Ada pengumuman? Kalau tidak ada, mari saya undang Bapak Ibu berdiri. Kita angkat ujian. Surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu Bapa. Kau sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga ujung ibadah ini Bapa. Kami sudah merasakan
kehadiran-Mu, lawatan-Mu, jamahan-Mu Tuhan. Lewat puji-pujian yang kami naikkan, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Bahkan Engkau disenangkan oleh puji-pujian kami. Engkau yang bertahta di atas pujian kami, sehingga setiap kami yang datang dengan letih lesu, kami diberikan kelegaan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat lawatan jamahan-Mu Bapa. Terlebih kami juga diberi kesempatan untuk mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu Bapa, lewat hamba-Mu Bapa PDP Paulus. Tuhan, biar Tuhan Kau berkati dimanapun Tuhan tempatkan dia. Nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Kau berkati untuk Paulus dan juga Sila Tuhan, istrinya Tuhan. Bapa dalam surga, kami yakin dan percaya Tuhan, mereka tidak akan kehilangan upahnya. Jadi lelahnya tidak akan sia-sia. Tuhan yang memberkati baik di bumi maupun di surga. Biarlah Tuhan setiap firman yang telah kami dengar hari ini, Tuhan yang mengingatkan kepada kami untuk senantiasa mengucap syukur. Karena bersyukur itu yang mengubah arah hidup kami Bapa. Biarlah kami mau belajar Tuhan dengan kerendahan hati, bukan menuntut hak kami. Karena kami tahu kami bisa, kami ada, kami punya itu semua daripada-Mu Tuhan. Kami mau kembalikan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ajar kami juga untuk taat kepada-Mu Tuhan, apapun itu Tuhan, sekalipun tidak sesuai dengan apa yang kami kehendaki, apa yang kami doakan. Tapi kami yakin dan percaya di balik semua itu ada rencana Tuhan yang lebih baik lagi buat kami. Karena Engkau yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan kami pikirkan. Terima kasih Bapa. Dan kami mau berbalik kepada sumber berkat itu Tuhan. Kami mau terus berterima kasih Tuhan, karena semuanya itu Engkau berikan buat kami. Suatu anugerah terlebih pagi hari ini Tuhan bertepatan dengan 17 Agustus. Dan kami merayakan kemerdekaan ini Tuhan bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih kalau Indonesia boleh ada sampai saat ini di kemerdekaan yang ke-80 tahun. Itu semua karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu. Ajar kami terus Tuhan berbeban untuk bangsa kami, untuk negeri kami ini Tuhan. Kami mau terus Tuhan berdoa dan berdoa. Biarlah belas kasihan Tuhan turun atas Indonesia Bapak. Kami memberkati Indonesia, kami memberkati para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang ada, jajaran yang ada di pemerintahan kami, Bapak MPR, DPR, DPRD, seluruh Tuhan jajaran PNI, Angkatan Laut, Daud Udara, Tuhan kami serahkan dan kasih pimpinan-Mu. Berikan mereka hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa salah pelanggaran mereka Tuhan. Biarlah mereka juga diberikan hikmat, kebijaksanaan, keadilan yang daripada-Mu. Setiap tugas yang mereka kerjakan Tuhan, bahkan program-program yang ada Tuhan, semuanya bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kesejahteraan rakyat semata. Bapa di dalam surga, kami serahkan Indonesia dalam kasih pimpinan-Mu. Biarlah Tuhan, kami yakin dan percaya Indonesia ada di hati-Mu, di pikiran-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan Indonesia boleh penuh kemuliaan-Mu dan boleh terangkat di mata internasional. Terima kasih Bapa, kami serahkan Indonesia dalam kasih pimpinan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Gembala. Bapak kami bersyukur Tuhan kalau Ibu Gembala boleh ada di tengah-tengah kami. Itu semua karena anugerah-Mu, karena kasih sayang-Mu Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu Bapak. Engkau terus menemani Ibu Gembala. Dia tidak sendiri Tuhan, karena Engkau ada bersama dengan dia. Saat susah, di saat senang Tuhan ada Tuhan. Tuhan yang terus menghapus air matanya Bapak. Bapak di dalam surga, kami serahkan Ibu Gembala dan kasih pimpinan-Mu. Terlebih juga untuk keluarganya, untuk anak-anak cucu mantunya, kami serahkan dan kasih pimpinan-Mu. Engkau yang jaga, melihara, melindungi mereka Tuhan, memberkati mereka. Biarlah lewat keluarga ini banyak keluarga-keluarga yang lainnya diberkati. Bersyukur juga Tuhan untuk para pelayan-Mu, anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya jerih lelah mereka tidak sia-sia, Tuhan yang membayarkan upahnya. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan keperluannya, bahkan keluarganya. Terima kasih Bapa. Terlebih juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang setia pada hari ini juga Tuhan. Kami yakin dan percaya apapun pergumulan masalah mereka, kami serahkan dan kasih pimpinan-Mu. Engkau yang maha tahu, Engkau yang selalu memberikan yang terbaik, yang terindah, yang termanis buat kami semua Bapa. Terpujilah nama-Mu.
Kami berdoa juga Tuhan untuk hari Sabtu akan diadakan pernikahan saudara Rindu dan saudari Siska. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih kalau Tuhan sudah mempertemukan mereka, menyatukan mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, mereka boleh melangkah Tuhan di dalam balikai rumah tangganya. Engkau yang jadi nakodanya Bapa. Setiap pergumulan masalah apapun yang mereka dihadapi di dalam rumah tangganya nanti Tuhan, mereka boleh mengutamakan Engkau dan melibatkan Engkau di dalamnya Bapa. Terpujilah namamu untuk waktu dan kesempatan yang akan kami lakukan Tuhan tanggal 30 Agustus hari Sabtu. Tuhan berkati kami semua, terlebih Ibu Gembala dan juga Ibu Karmelia yang akan melayani Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu yang melayani Tuhan, persiapkan mulai saat ini. Bahkan jemaat-Mu Tuhan, biarlah mereka juga boleh rindu, boleh hadir bersama Tuhan untuk berdoa dan menikmati hadirat kebahagiaan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami berdoa juga untuk mereka yang tidak hadir pada hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Bapa, Engkau yang maha tahu, Engkau yang melawat mereka Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, ke tempat tujuan kami masing-masing. Biar Tuhan hantar pimpin langkah kami, aktivitas kami selanjutnya Tuhan dalam kasih pimpinan-Mu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima doa berkat. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin.